Baik, shalom, selamat malam. Pada malam hari ini saya akan eh, mempresentasikan hasil review jurnal saja. Saya langsung saja pada jurnal pertama dengan judul Penerapan Model Waterfall pada Rancangan Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Surat Keterangan Usaha yang terdiri dari 9 halaman, tahun terbit Desember 1, 2021. Penulis Syamsul Bahri dan Muhammad Fikri Arif. Latar belakangnya sedikit saya bacakan. Kantor Desa Banjarwaru merupakan instansi pemerintahan tingkat yang paling bawah, di mana kantor desa ini merupakan suatu instansi yang melakukan pendataan penduduk, terutama dalam proses pembuatan surat keterangan usaha atau SKU, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat kelahiran, surat kematian, dan surat keterangan pendatang, dan surat keterangan pindah. Dalam pengelolaan surat keterangan usaha ini menggunakan file berbentuk Microsoft Word, yang dimana kita tahu kalau menggunakan Microsoft Word ini bisa saja sewaktu-waktu datanya hilang atau komputernya yang rusak, maka semuanya data-data dari pemohon yang sudah diinput bisa saja hilang. Dan juga penggunaan sistem administrasi secara manual itu digunakan memiliki beberapa kelemahan utama, yaitu pelayanan yang relatif cukup lama dan ketidakjelasan prosedur yang membuat proses ini tidak efisien lagi. Nah, lanjut pada masalah, yaitu masih sering terjadinya pemohon harus datang ke kantor kelurahan untuk melakukan proses transaksi pembuatan surat keterangan atau rekomendasi. Hal ini termasuk dalam masalah karena pemohon harus mengantri terlebih dahulu dan membutuhkan waktu yang cukup lama, dan biasanya saat melakukan proses tersebut pemohon harus seringkali bolak-balik di kantor kelurahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempermudah pengurusan surat izin usaha bagi masyarakat di desa agar cepat dan efisien dan tidak berbelit-belit prosesnya, sehingga surat izin ini lebih cepat untuk digunakan masyarakat. Metode yang digunakan yaitu metode pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini dilakukan secara interview, yaitu tanya jawab dengan petugas pelayanan untuk mendapatkan informasi seputar pengelolaan surat keterangan usaha ini. Pengembangan sistem. Metode ini merupakan pengelolaan surat keterangan usaha menggunakan metode waterfall. Metode air terjun ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial dan terurut, dimulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung. Pembuatan program. Pada tahap ini, desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Keempat, pengujian. Pada tahap ini, pengujian fokus pada perangkat segi logik dan fungsional untuk memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Lanjut pada pembahasan. Sesuai tahapan metode waterfall, perancangan perangkat lunak sistem pengelolaan surat keterangan usaha ini terjadi dari dua, yaitu analisa kebutuhan perangkat lunak secara fungsional. Terdapat aktor admin dan sistem. Dua, desain. Perancangan perangkat lunak menggunakan pemodel UML. Dimulai dari diagram use case, sesuai analisis kebutuhan diagram use case sistem pengelolaan SKU. Rancangan antarmuka dari aplikasi ini dibuat agar customer mempunyai bayangan apa saja kebutuhan fungsional dari sistem yang diinginkan. Form input data pemohon digunakan untuk memasukkan data NIK, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama, dan seterusnya yang berhubungan dengan data diri pemohon. Tombol simpan untuk menyimpan data. Tahap berikutnya yaitu pengujian sistem. Pengujian dilakukan dalam form login, form data pemohon SKU, form cetak laporan, form data pribadi admin, dan form ganti password. Pengujian dilakukan dengan metode black box. Adapun kekurangan jurnal pertama yaitu adanya
tidak adanya penjelasan yang lebih terperinci dari model waterfall ini, sehingga pembaca kebingungan bagaimana konsep dari model waterfall tersebut. Adapun kelebihannya yaitu penjelasan dari tiap-tiap tahapannya sudah sangat jelas dan didukung dengan model gambar yang membantu pembaca lebih memahami bagaimana cara kerja aplikasi ini. Adapun simpulan yaitu memanfaatkan sistem pengelolaan surat keterangan usaha yang sudah dikomputerisasi dapat mempermudah penyimpanan menjadi lebih rapi dan efisien, meminimalisir kehilangan data serta menyederhanakan proses pembuatan surat keterangan usaha yang berbelit-belit. Lanjut, jurnal kedua, judul artikelnya klasifikasi ketertarikan pada anak PAUD melalui ekspresi wajah dengan metode CNN. Nama jurnalnya Teknologi Informasi Terapan, terdiri dari 5 halaman, terbit tanggal 2 Desember tahun 2022. Penulisnya Ajeng Restu Kusumastuti, Yosi Christian, Ending Setyati. Adapun latar belakangnya yaitu Taman Kanak-kanak atau TK sebagai salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang ada di jalur pendidikan sekolah merupakan usaha untuk mengembangkan seluruh segi kepribadian anak didik dalam rangka menjembatani pendidikan dalam keluarga ke pendidikan sekolah. Emosi sebagai perasaan atau afeksi yang timbul ketika seorang berada dalam suatu keadaan yang dianggap penting oleh individu tersebut. Emosi ini diwakilkan oleh perilaku yang mengekspresikan kenyamanan atau ketidaknyamanan terhadap suatu keadaan yang sedang terjadi. Adapun emosi atau karakteristik emosi pada anak-anak antara lain berlangsung singkat dan berakhir secara tiba-tiba. 2. Terlihat lebih hebat atau kuat. 3. Bersifat sementara atau dangkal. 4. Lebih sering terjadi. 5. Dapat diketahui dengan jelas dari tingkah lakunya. Dan 6. Reaksi mencerminkan individualitasnya. Nah, dalam penelitian ini, CNN digunakan untuk melakukan proses training data sehingga dapat menghasilkan klasifikasi ketertarikan anak sesuai dengan labeling pengajar. Penelitian ini juga membandingkan hasil pengukuran dari beberapa model CNN untuk mendapatkan nilai akurasi tertinggi dengan error yang kecil. Penelitian ini dapat membantu pengajar untuk menentukan durasi dan metode pembelajaran online yang dapat digunakan dalam masa pandemi yang lalu. Adapun masalah peneliti ambil yaitu untuk mengklasifikasikan ketertarikan anak PAUD pada subjek anak berusia 4 sampai 5 tahun yang diambil secara langsung adalah salah satu taman pendidikan anak. Pada penelitian ini algoritma pengenalan ekspresi wajah dilakukan menggunakan CNN atau Convolutional Neural Network. Ekspresi yang berhasil dikenali diharapkan dapat mengklasifikasikan ketertarikan anak PAUD dalam menerima sebuah informasi yang disediakan oleh guru di hadapannya. Tujuan dari penelitian ini dapat membantu para pengajar dalam menentukan durasi metode pembelajaran online yang tepat digunakan selama masa pandemi, supaya materi yang disampaikan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan keterbatasan interaksi belajar. Metodenya yaitu ada dataset. Dataset digunakan dalam penelitian ini melibatkan 30 subjek yang rentang usianya 4-5 tahun, yang kemudian dikenal dengan anak TKA. Kemudian bagian B ada daftar kelas. Hasil proses perekaman wajah kemudian diolah menjadi gambar dengan memanfaatkan converter video to image pada OpenCV. Ketiga ada processing. Tahap processing dilakukan untuk memudahkan proses training sehingga waktu yang dibutuhkan pada step approach lebih singkat. Tahapan processing dilakukan dengan cara mendeteksi area wajah dengan memanfaatkan algoritma Viola-Jones. Kita masuk pada pembahasan. Arsitektur yang diuji coba dalam peneliti merupakan hasil kombinasi perubahan dengan melihat hasil training dan testing penelitian sebelumnya dengan melakukan perubahan pada confer, layer, dan nilai dropout. Berdasarkan hasilnya prediksi, model penelitian yang diuji coba diadaptasi dengan menggunakan 4 conf,
Dengan melakukan perubahan pada filter mengalami peningkatan. Nilai yang didapatkan yaitu 48, 33, 73, 375, dan 81,66. Adapun perbandingan hasil prediksi dijelaskan melalui gambar 9. Melalui grafik dapat dilihat bahwa model penelitian secara stabil mengalami peningkatan hasil prediksi per epoch, sedangkan arsitektur penelitian lain mengalami peningkatan di epoch 50-75 sedikit menurun atau stabil pada epoch terakhir. Adapun kekurangan jurnal kedua ini, pada penelitian jurnal ini dikatakan bahwa proses training data menggunakan laptop dengan spesifikasi Core i5, memori 5 GB dengan CPU 2,49 GHz. Library yang digunakan pada penelitian ini adalah TensorFlow dan Crush. Sehingga menurut saya guru-guru pada PAUD ini jarang sekali memiliki fasilitas laptop seperti yang dikatakan peneliti, sehingga guru-guru PAUD susah untuk mengaplikasikannya pada proses pembelajaran anak. Adapun kelebihannya terdapat pada pembahasan yang dimana hasil dari penelitian ini dipaparkan dengan baik dari penerapan rumus dan tingkat efektivitas yang terjadi di lapangan sudah cukup memuaskan. Kesimpulannya yaitu dengan ditambahkannya dropout layer dan RMS Probe Optimizer pada fully connected layer mampu meningkatkan performance arsitektur CNN yang diusung. Hasilnya dapat dilihat melalui training dan testing di mana model penelitian mampu mendapatkan peningkatan nilai secara perlahan dan tidak baik dibandingkan uji coba dengan penelitian sebelumnya. Dalam proses training, hasil tertinggi diperoleh dari hasil uji coba arsitektur Raj Mehrotra dan R. Chu. Kemudian lanjut saja pada jurnal ketiga dengan judul Penerapan Smart Sensor untuk Kendali pH dan Level Larutan Nutrisi pada Tanaman Hidroponik, halaman 527 sampai 534. Tahun terbit Oktober tahun 2019. Penulisnya Fitri Rahmah dan Fitriah Hidayati dan Mutmainnah. Adapun latar belakangnya yaitu tanaman hidroponik dapat dijadikan sebagai sistem pertanian masa depan ketika populasi penduduk meningkat, kebutuhan pangan bertambah, dan kondisi lahan tidak termanajemen dengan baik. Hidroponik menghasilkan sistem pertanian yang lebih efisien dan baik karena panen melimpah dengan energi seminimal mungkin untuk memproduksi secara terus-menerus sepanjang tahun. Tanaman hidroponik ditanam pada media berporos yang selanjutnya diairi dengan air kaya nutrisi. Nah, nutrisi yang terkandung pada hidroponik ini diperoleh melalui beberapa jenis garam yang mudah larut dalam air. Larutan nutrisi merupakan pengganti unsur hara pada tanah dan menjadi nutrisi bagi tanaman hidroponik ini. Saat ini, larutan nutrisi untuk hidroponik bisa menggunakan larutan AB mix. Larutan nutrisi AB mix telah mencakup unsur garam yang telah disebutkan sebelumnya. Ketinggian larutan nutrisi perlu untuk dipantau dan dikendalikan agar proses suplai ke tanaman tidak terganggu. Nah, parameter pH berperan pada penyerapan larutan nutrisi oleh akar tanaman. Nilai pH pada tanaman pakcoy berada pada rentan 6-7. Apabila nilai pH tidak stabil, maka mempengaruhi pertumbuhan tanaman pakcoy ini sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem kendali otomatis agar larutan nutrisi pada tanaman pakcoy ini tetap terjaga sesuai dengan nilai pH yang dibutuhkan. Adapun masalah pada jurnal ini yaitu apabila nilai pH tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, maka penyerapan larutan nutrisi tidak maksimal sehingga mempengaruhi pertumbuhan tanaman pakcoy. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem kendali otomatis agar larutan nutrisi tanaman pakcoy tetap terjaga sesuai dengan nilai pH yang dibutuhkan. Tujuan penelitian ini yaitu penerapan smart sensor untuk kendali parameter pH dan level larutan nutrisi pada tanaman hidroponik bertujuan untuk memenuhi nutrisi tanaman secara otomatis dan kontinu. Adapun metode penelitiannya dilaksanakan sesuai dengan urutan pada desain dan pemilihan komponen, alat dan bahan yang digunakan antara lain Arduino Uno sebagai pengendali sensor ultrasonik,
HCSR04 sebagai sensor level larutan nutrisi, sensor pH LCD untuk menampilkan hasil pembacaan sensor. Lanjut pada pembahasan, smart sensor untuk sistem kendali parameter pH dan level larutan nutrisi tanaman hidroponik diuji dengan beberapa analisa terhadap pengujian kalibrasi sensor. Dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan untuk masing-masing titik ukur tabel. Hasil penghitungan nilai ini memiliki kesalahan pembacaan sensor masih berada pada batas toleransi sehingga sensor dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur besaran fisis. Pengujian sistem kendali dilakukan untuk mengetahui respon waktu sistem kendali ketika sensor mendeteksi adanya parameter nilai yang tidak sesuai dengan set point yang sudah ditentukan. Respon waktu sistem pada saat nilai awal pH berada pada kondisi asam, yaitu 5,6. Kondisi ini menyebabkan solenoid valve pada larutan basah membuka dan mengalir ke larutan. Penerapan smart sensor solenoid valve selanjutnya menutup kembali ketika sensor mendeteksi nilai pH pada rentang 6-7 atau sudah stabil. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai pH yang diinginkan ini yaitu 9 menit. Selanjutnya, pada pengujian sistem kendali level larutan nutrisi dilakukan untuk mengamati respon waktu yang dibutuhkan oleh solenoid valve dan tangki cadangan untuk membuka dan mengisi tangki nutrisi utama agar sesuai dengan set point yang sudah ditentukan. Sensor level akan secara real time mendeteksi bertambahnya ketinggian larutan di tangki nutrisi utama pada ketinggian 20 cm. Maka solenoid valve pada tangki cadangan akan menutup secara otomatis. Penerapan smart sensor pada tanaman hidroponik terbukti mampu melakukan pengendalian tanpa operasi pertumbuhan tanaman secara terus-menerus selama 24 jam atau dipantau selama 24 jam. Nah, penelitian ini sangat membantu bukan? Melalui aplikasi smart sensor ini, tanaman hidroponik pakcoy mengalami pertumbuhan yang signifikan apabila ditinjau melalui pertumbuhan jumlah dan panjang daunnya. Adapun kekurangan jurnal ketiga ini yaitu penelitian ini memakan waktu yang cukup lama karena harus menunggu perkembangan dari pakcoy ini, sehingga penelitian ini agak lama. Kelebihannya yaitu inovasi ini sangat membantu pekerjaan para petani hidroponik untuk menjaga nutrisi dan pada tanamannya dengan baik sehingga dapat menghasilkan tanaman-tanaman yang segar dan sehat untuk dikonsumsi. Kesimpulannya yaitu aplikasi smart sensor pada sistem kendali parameter pH dan level larutan nutrisi tanaman hidroponik ini telah berhasil dirancang. Sistem kendali bekerja pada saat sensor pH mendeteksi nilai pH kolang dari naung sehingga menyebabkan solenoid valve dan pada pH basah secara otomatis terbuka untuk menambahkan larutan nutrisi. Begitu juga sebaliknya apabila sensor pH mendeteksi nilai pH lebih dari 7. Selanjutnya, solenoid valve akan menutup kembali ketika sensor mendeteksi tinggi level larutan berada pada nilai 20 cm. Data hasil aplikasi smart sensor pada sistem hidroponik ini menunjukkan bahwa jumlah dan panjang daun tanaman pakcoy meningkat secara signifikan. Nah, demikian saja hasil dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam.